Siapapun guru dalam jabatan sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik, ya, mereka guru penggerak atau lulusan PLPG sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun ini. Selamat datang di channel ASN Amawa. Nah, ini Mas Dil ini selalu dicari-cari para guru yang lagi penasaran nih sebenarnya kok kenapa sih GTK ini kok yang diurus guru PPG prajabatan saja. Kapan sih kami ini PPG dalam jabatan juga menjadi perhatian Bu Dirjen gitu ya. Ini mungkin kita bisa Mas Dil juga bisa sampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan nih dari Aram Rahmat. Mas Direktur tolong dijawab. Maksudnya preferensi lokasi pengabdian itu apa sih Mas Dir untuk prajabatan? Apa sih maksudnya Mas Dir yang kemarin memberikan pengumuman ini ya Mas Dir? Siap Bu Dirjen. Jadi belajar dari pengalaman yang lalu Bu Dirjen. Ya. Di mana para LPTK penyelenggara PPG setelah meluluskan mahasiswanya, namun karena tidak sesuai dengan kebutuhan di daerahnya, akhirnya perlu ada distribusi lokasi dari di mana lulusan PPG prajabatan ke daerah yang lebih membutuhkan. Contoh dari Jawa Tengah, karena banyaknya mahasiswa yang mengikuti PPG prajabatan, banyak harus dikirim ke daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi dan Maluku misalnya. Nah, hal ini yang akan menjadi resistansi di pelaksanaan PPG ke depan, Bu Dirjen. Ya. Sehingga untuk pelamaran tahun 2024 kali ini peserta PPG prajabatan itu sudah disesuaikan dengan di mana nanti dia sekiranya akan mengabdi, Bu Dirjen. Ya, jadi kalau mereka mengisi preferensi misalnya Provinsi Lampung, begitu maksudnya apa nih Mas Dir? Berarti dia akan siap setelah lulus PPG prajabatan akan ditempatkan di Provinsi Lampung. Harus bersedia ya? Ya, karena memang dia yang memilih lokasi itu. Boleh nggak misalnya saya ini dari Jawa Tengah memilih provinsi, memilih preferensi provinsi di Nusa Tenggara Timur? Boleh Bu Dirjen. Oh boleh. Selama dia memang ingin mengabdi untuk selanjutnya menjadi guru di wilayah tersebut, dia bisa Kalau memilih. misalnya saya ngisi preferensi di Nusa Tenggara Timur, begitu lulus saya nggak mau, apa sanksinya Mas Dir? Kita di sini akan membuat perjanjian agar di mana dia nanti akan memilih preferensi itu akan menjadi perjanjiannya dia akan ditempatkan di daerah itu tersebut. Luar biasa sekali ya, ini terobosan dari Direktorat PPG supaya teman-teman itu sudah tahu dari awal. Nanti saya mau kepinginnya tuh ngajar di mana gitu ya Mas Dir. Siap. Terima kasih. Nah ini ada lagi pertanyaan live dari kolom chat live IG saya ya. Pertanyaan yang pertama dari Harry Person, Pak Harry Person. Pak Harry Person, semoga Bapak sehat terus mengawal pendidikan kita dengan sebaik mungkin ya. Pertanyaannya PPG kategori B Bu, gimana kelanjutannya aja. Nanti Mas Dir akan jawab saya pertanyaan yang lain ya. Sekarang bagi guru, untuk Mas Harry Person, Pak Harry Person saya ingin jawab ya. Bagi guru dalam jabatan ya, ini kabar gembira nih semua guru dalam jabatan yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik pada tahun sebelumnya ya, yang sekarang sudah ada dalam database kami, maka menjadi kandidat yang akan terundang di PPG tahun 2024. Saat ini ya, siapa saja nih? Semuanya, kami sudah punya data hampir 600.000. Nah saat ini tidak ada lagi kategori B atau kategori A yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi pada tahun 2023 untuk membedakan yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum. Sekarang bagi siapapun guru dalam jabatan sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik ya, mereka guru penggerak atau lulusan PLPG sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun ini. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi semua guru di Indonesia untuk menjadi tersertifikasi dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional yang berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Gitu ya Mas ya? Iya, siap. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas, Mas Direktur dari
97 Milesa Wai. Pertanyaannya Bu Milesa ya. Izin bertanya Bu, apakah dalam preferensi lokasi pengabdian akan ada sistem eliminasi? Ada nggak sih Mas? Sebetulnya bisa dibilang ada Bu Dijen. Jadi begini, dikarenakan nanti pada waktu LPTK menyelenggarakan PPG Prajabatan akan didistribusikan, lulusannya akan didistribusikan di sekolah tersebut, di daerah tersebut, maka pembukaan kuota PPG Prajabatan di setiap kampus itu sudah mempertimbangkan kebutuhan guru di tahun 2025 atau tahun ke depan, satu tahun berikutnya, memperhitungkan guru yang pensiun di daerah tersebut. Sehingga masing-masing LPTK penyelenggara PPG Prajabatan kuotanya mempertimbangkan kebutuhan di tahun ke depan. Nah, sehingga kuota pelaksanaan PPG Prajabatan itu juga akan ada sistem eliminasi Bu Dijen. Jadi kalau memang dibutuhkan 100 yang mendapat misalnya 150, kita tidak akan mencetak lulusan PPG Prajabatan yang sekiranya nanti tidak dibutuhkan di daerah tersebut Bu Dijen. Oh gitu ya, terima kasih ya Mas Direktur. Jadi Bapak Ibu semua tadi penjelasan dari Mas Direktur yang selama ini mengawal PPG ya, baik dalam jabatan maupun prajabatan. Bapak Ibu, ini sekarang kalau di lokasi saya, ini baru pukul 16.12. Tapi terlihatnya gelap ya, karena sekarang hujan makin deras dan kabut sudah mulai turun. Jadi kalau Bapak Ibu guru melihat di belakang ya, terlihat sekali udah mulai gelap. Suasana jadi sangat gimana ya, sangat menyentuh perasaan ya. Keindahan alam Sembalun ini dibarengi dengan hujan yang deras, mulai deras. Mungkin mohon maaf kalau suara kita agak terganggu sampai di sana ya. Tapi ini adalah bagian dari dinamika alam yang sungguh indah. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bang Fiih. Bang Fiih apa kabar? Semoga sehat terus. Pertanyaannya adalah untuk yang ASN belum serdik, masih adakah kesempatan PPG dalam jabatan? Semua guru ASN maupun non ASN ya kan Mas ya? Betul. Semua guru kami punya data, guru-guru di satuan pendidikan yang belum tersertifikasi jumlahnya 1,6. Dari 1,6 itu 300 ribunya adalah belum S1, 200 ribu dari Kemenak, 1,1 juta adalah guru-guru yang memenuhi syarat. Semua guru yang tadi saya sebut, baik ASN non-ASN, saat ini mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Dan PPG dalam jabatan untuk saat ini yang kami sebut dengan transformasi PPG dalam jabatan adalah menggunakan plat PMM, dan Bapak Ibu nanti akan belajar mandiri, modul secara mandiri, dan tinggal mengikuti uji UKIN dan UP. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan sebaik mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ada di Sadik-Sadi yang belum tersertifikasi untuk ikut PPG ini. Belajar yang baik ya nantinya. Kita akan segera buka ya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan. Nggak lama lagi. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dir. Bu, mohon PPG Prajapaut tambah kuota di NTP Bu. Gimana Mas Dir? Dari Rizkars. Bu Rizkars, silahkan. Jadi sekali lagi Bu Dijen, kita mempertimbangkan membuka jumlah kuota per masing-masing daerah di LPTK di penyelenggara PPG di regional tersebut dengan telah mempertimbangkan kebutuhan guru di 1 tahun ke depan Bu Dijen. Yeah. Jadi jangan sampai nanti nambah kuota, namun kita hanya mencetak lulusan PPG Prajabatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan kuotanya, tidak dibutuhkan jumlahnya itu. Nah, sebetulnya semakin kita mempertimbangkan kuota pensiun tahun 2025 itu justru akan meningkatkan persaingan Bu Dijen antar sesama pelamar PPG Prajabatan. Nah, sehingga itulah maka dampaknya akan kami harapkan peningkatan guru di tahun ke depan nanti Bu Dijen, karena ada persaingan ketika ingin mengikuti PPG Prajabatan. Mas, terima kasih ya penjelasannya. Ini ada pertanyaan nih di handphone saya nih, ada pertanyaan dari pertanyaannya, bocorannya kapan sih PPG Daljab akan dibuka tahun 2024? Tanya bocoran. Kira-kira bulan apa sih Mas? Tadi Bu Dijen kan udah itu mengumumkan dalam waktu yang sebentar, tidak ya. Jadi sabar ya, sebentar lagi kita akan buka yang sudah ada dulu berkategori yang sudah pernah lulus
seleksi akademik ya. Betul. Itu jumlahnya 600.000 itu langsung kami panggil. Bagi yang belum semua yang lolos administrasi tanpa harus satu lagi ya, tidak harus punya NPTK. Itu boleh ikut PPG Dajab ya. Tunggu saja sebentar lagi. Izin Bu Tijan. Namun bagi yang belum lulus seleksi administrasi itu juga secara simultan dibuka kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi di provinsinya melalui BGP Bu Tijan di setiap provinsi. Ya, jadi seleksinya yang untuk PPG Dajab sekarang nggak ada lagi seleksi akademik Bapak Ibu, hanya seleksi administrasi. Jadi yang sudah lolos seleksi administrasi 600.000, 500.000-nya yang belum lolos seleksi administrasi nanti akan terus dibuka. Bapak Ibu memenuhi ketentuan administrasi yang ada itu melalui Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak di ibu kota provinsi masing-masing dalam waktu dekat ya. Jadi nanti semua guru yang tadi saya sebut punya kesempatan untuk ikut PPG Dajab. Jangan khawatir, kamu juga sudah ngobrol kok dengan DJA untuk tunjangannya. Kemungkinan untuk semua guru yang lolos untuk mendapatkan tunjangan. Karena kami ingin semua guru sejahtera, semua guru yang sudah mengajar lama itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan. Itu adalah misi kami melalui PPG Dajab ini. Ini ada pertanyaan berikutnya yang juga sudah masuk dari Ibu Nurika Yulia 123. Selamat sore Ibu Nurika Yulia. Semangat terus ya Bu. Pertanyaannya, Bu izin bertanya, kalau ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris, terus ikut PPG Prajabatan PGSD, nanti kalau ikut P3K bisa ambil formasi untuk mapel bahasa Inggris tidak? Atau harus guru kelas? Nah ini penting banget ya. Maka sekarang pada saat menentukan pilihan, itu yang paling penting menjadi penentu nanti mau ngambil guru di apa. Jadi karena serdiknya yang diperoleh adalah guru kelas SD, seperti bidang PGSD yang dipilih, maka pada seleksi ASN P3K yang bersangkutan akan menjadi guru kelas. Jadi kalau bahasa Inggris tidak ingin jadi guru kelas, yang ambilnya serdiknya bahasa Inggris ya. Kalau sudah milih serdiknya guru kelas, maka ya akan menjadi guru kelas. Gitu nih, jadi udah banyak banget nih pertanyaan, tapi masih banyak banget pertanyaan. Kita masih punya waktu Bapak Ibu, tetap semangat. Bapak Ibu juga boleh loh, sekarang kalau di tempatnya masing-masing hujan, juga boleh menikmati kopi. Seperti saya dan Mas Dir, mau nyoba kopinya dulu, keburu dingin, nanti kita lanjutkan ngobrolnya. Ayo Mas, ini diminum kopinya. Ya. Memang ya kopi lokal ini nggak ada duanya loh. Setiap saya live IG itu selalu saya minum kopi lokal Mas Dir. Kalau Mas Dir suka kopi apa? Yang Arabica dan acidity-nya agak tinggi Bu Dirjen. Seperti Toraja Kalusi misalnya. Oh suka. Kalau Aceh Gayo suka nggak? Ya suka. Ya. Suka yang apa? Yang takengon, yang wine atau yang apa? Yang wine. Kita sama dong kalau gitu Aceh Gayo wine. Rupanya saya dan Mas Dir ini punya preferensi kopi yang sama ya. Sama-sama kopi Arabica dan sama-sama suka kopi lokal. Ya ini dengan kita suka kopi lokal dan selalu menceritakan kekayaan alam kita, ini mengajak seluruh masyarakat itu untuk beramai-ramai mengkonsumsi kopi lokal. Kopi juga baik loh untuk kesehatan jika jumlahnya yang kita konsumsi tidak berlebihan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, masih banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Mumpung masih ada waktu, ini ada pertanyaan dari @sutal5716. Pertanyaan dari Pak Suta ini bagus sekali. Pertanyaannya adalah, untuk PPG Prajabatan, bagaimana cara agar terpanggil mengikuti program ini Bu? Serta syarat harus dipenuhi untuk masuk pendaftaran PPG Prajabatan itu apa? Jadi bagi Anda yang berminat mendaftar program PPG Prajabatan, bisa mengakses laman website PPG di alamat ppg.kemendikbud.go.id ya. Setelah masuk ke laman itu, lalu klik daftar PPG Prajabatan di pojok kanan atas. Ingat, masuk ke websitenya, klik daftar PPG Prajabatan di pojok kanan atas. Lalu di situ sebenarnya di website itu juga sudah ada syarat-syaratnya. Apa sih yang harus dipenuhi agar bisa ikut PPG Prajabatan? Misalnya, dia harus warga negara Indonesia, belum terdaftar di Dapodik, usia maksimal 35 tahun,
lulusan S1 D4, IPK minimal 3, dan informasi lengkap yang lainnya boleh Bapak Ibu baca, serta tata cara pendaftarannya juga bisa diakses di laman website resmi Kemendikbud ya. Saat ini masih dibuka loh, jadi ayo beramai-ramai daftar, karena di situ Bapak Ibu akan mendapatkan beasiswa dari LPDP untuk mengikuti PPG Prajabatan. Tidak selamanya PPG Prajabatan berbeasiswa. Saat ini kami masih memanggil putra-putra terbaik Indonesia untuk bisa ikut PPG, maka kami siapkan beasiswa pendidikannya. Jangan khawatir untuk pembiayaan. Jurusan pendidikan memang pengen jadi guru. Mengapa jurusan lain harus menjadi saingan kami? Padahal mereka tidak belajar pendidikan di bangku kuliah, dan kenapa anak pendidikan harus kuliah lagi di PPG? Mas Din boleh maju jawab nggak pertanyaan ini? Siap, Ya, silakan. Jadi pertama, jangan takut dengan yang namanya persaingan. Ya. Ketika ingin mengambil PPG Prajabatan itu seleksi ujinya itu bukan hanya seleksi substantif. Ya. Yang sebagaimana diajarkan di jurusan-jurusan lain. Namun perilaku, kemampuan pengajaran, komunikasi itu juga sangat dipertimbangkan, sehingga itu adalah bekal sebetulnya dari lulusan PPG Prajabatan. Nah, yang kedua tadi saya bilang jangan takut dengan adanya persaingan. Dengan adanya persaingan justru akan memacu setiap memacu kualitas adik-adik ini semua untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Ya. Ini sudah hukum alam di mana negara maju itu pasti penuh dengan persaingan. Jadi saya meminta bagi adik-adik yang memang berminat jadi guru, ikhlaskan visi misi, keinginan, dan tidak perlu mempertimbangkan hal-hal persaingan tersebut. Jadi kita memanggil putra-putra terbaik ya Mas ya. Betul, karena kita ini sebenarnya darurat guru. Jadi setiap tahun itu ada 70.000 kekosongan guru. Jadi kalau semua lulusan S1 D4 yang memang berminat untuk jadi guru daftar pun itu belum bisa memenuhi kekurangan guru kita. Sehingga kita membuka ruang bagi generasi muda yang memang punya ketertarikan untuk menjadi guru untuk ikut daftar. Seleksinya di mana? Ya pasti kalau yang dari pendidikan pasti lebih unggul ya, karena punya pengalaman latar belakang di bidang pengajaran. Nah, kalau ada orang yang memang berminat jadi guru, kenapa tidak? Karena bagi yang non-dik memang ingin memajukan anak bangsa, kita kasih kesempatan. Dan filternya adalah lolos seleksi. Jadi jangan takut ya, karena hingga saat ini, hingga setiap ditutup pendaftaran, kami masih kekurangan pendaftar. Jadi ayo, bagi siapa saja generasi muda yang punya passion jadi guru, yang punya keinginan mengabdikan diri, mendedikasikan diri menjadi guru, mari kita daftar PPG Prajabatan. Gitu kan ya Mas? Siap, Bu Jen. Dan saya yakin ya yang lulusan DIK pasti lebih unggul, karena mereka sudah punya bekal yang kuat ya. Dan ini Bu Jen, jangan takut untuk melangkah maju untuk menjadi guru, karena mulai hilangkan bahwa profesi guru itu bukan profesi yang menjanjikan. Iya. Ke depan akan berubah Bu Jen. Iya, makanya ini satu hal yang membuat profesi guru akan diharapkan menjadi profesi impian, karena kami sedang fokus untuk mensertifikasi guru-guru dalam jabatan agar profesi guru menjadi profesi guru yang bermartabat, terhormat, membanggakan, dan mensejahterakan. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Dede Tri Utami, Ibu Tri Utami ini ya. Pertanyaannya, bagi yang belum lulus administrasi, apakah masih ada harapan Bu untuk ikut PPG Daljab? Nah, ini tadi sebenarnya sudah kami jawab ya Mas ya. Betul. Bagi yang belum lulus administrasi tahun ini, silakan ikuti kembali seleksi administrasi juga tahun ini. Kalau selama ini kan kami sudah ada nih yang lulus administrasi. Dan pantau jadwalnya di laman PPG. Sebenarnya tuh syarat administrasinya ringan banget ya Mas ya? Ya. Apa saja sih Mas? Ini sebetulnya di administrasi itu yang penting dilakukan hanyalah melihat linearitas Bu Dijen. Jadi apa lagi sih? Yang linearitas, misalnya kalau dia sejarah linearitas, apalagi kalau dia ini memang yang membutuhkan banyak durasi waktu selama ini pengurusan SKCK itu. Nah, cuma satu nih yang paling berat ngurus SKCK, yang lainnya tuh nggak ada. Kalau dulu ada harus punya NUPTK, sekarang nggak kan? Tidak Bu. Nah, yang penting harus ada di Dapodik ya Bapak Ibu ya.
Sebenarnya kami membuat seringan mungkin seleksi administrasi. Yang penting Bapak Ibu aktif di Dapodik hingga tahun ajaran 2023 gitu. Gampang Bapak Ibu, ayo segera lengkapi seleksi administrasinya dan mulai ngintip nih di laman ppg.kemendikbud.go.id. Ini ada lagi pertanyaan dari FF Friska. Ibu Friska ya, bagaimana cara tahu dapat panggilan PPG Jajab? Cara taunya dari mana ya Bu Dirjen? Nanti untuk pemanggilan sasaran peserta PPG Jajab akan disampaikan melalui laman PPG atau akun SIM PKB masing-masing. Jadi jangan ini ya, ngintip-ngintip terus ya laman itu, daripada scrolling medsos ya. Mending Bapak Ibu ngintip-ngintip akun SIM PKB-nya dan juga laman-laman resmi dari Kemendikbud. Gitu toh Mas? Iya. Ini ada lagi nih Mas pertanyaan dari Nurika Yulia 123. Dari Klaten, Jawa Tengah. Hei, halo, apa kabar Klaten? Tetangga saya dari Karanganyar. Bu bertanya, ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris P3K di SD sebagai guru mapel. Nanti sudah dijawab nih ya. Mungkin sama ya pertanyaan dengan pertanyaan tadi. Jika kepanggil PPG bahasa Inggris tidak ya. Jadi pertanyaannya ijazahnya S1 pendidikan bahasa Inggris P3K di SD sebagai guru mapel. Sudah PPG Prajab SD. Nanti bisa kepanggil Prajab PPG bahasa Inggris tidak Mas? Saya ini Bu Dian, karena sudah memiliki sertifikasi melalui PPG Prajabatan SD, lebih baik mulai berkarir sebagai guru gitu sesuai dengan sertifikatnya ya. Dan kalau dia ngejar bahasa Inggris dapat sertifikasi enggak? Kalau sertifikasinya PPG gitu. Bisa dalam regulasi yang ini yang akan kita keluarkan. Tapi bisa, harus ambil PPG lagi ya? G. Oh Ya. gitu. Namun ini Bu Dijen untuk pengetahuan para pelamar nanti bahwa proporsi kebutuhan guru SD di nasional ini dibandingkan dengan SMP, SMA, SMK itu mencapai hampir 50%. Oh gitu. Jadi pendidikan pendidikan kita secara nasional itu banyak membutuhkan guru SD. Dari total 3 juta guru, 50%-nya sekitar 1.500.000 sekian itu merupakan guru SD. Dan bagi teman-teman membimbing anak yang baru tumbuh kembang Bu Dijen itu sangat kami pentingkan sekali untuk di beberapa tahun ke depan. Iya, terima kasih. Jadi gitu ya Bapak Ibu, ini jawaban dari Mas Direktur langsung ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, saya ngebut supaya semua pertanyaan bisa kita jawab karena banyak banget pertanyaan. Bagi yang tadi belum saya sapa tapi ada, boleh nulis lagi. Bapak Ibu dari mana? Dan yang tadi Mas Ramsyah nanti kita kirim kaos nih. boleh nulis di DM saya yang tadi saya beri apresiasi karena rajin mengikuti live IG, nanti saya kirimin kaos. Kaos Merdeka Belajar dan bukunya Bu Nunu. DM ya sekarang ya, nanti akan saya kirimin. Nah ini ada pertanyaan dari Adista Vita. Halo Ibu Nunu, saya Vita dari Wonosobo. Halo juga Ibu Vita. Namanya persis nama anak saya. Langsung ingat ya sama Vita yang sekarang lagi ada di Solo. Mohon bertanya Bu terkait lokasi preferensi pengabdian. Apakah itu berhubungan dengan lokasi praktek mengajar atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Nah ini gantian saya yang menjawab. Tadi kan preferensi pengabdian sudah dijawab oleh Mas Direktur. Nah, informasi preferensi lokasi pengabdian akan sangat berpengaruh pada lokasi perkuliahan PPG teman-teman nanti, di mana dalam perkuliahan tersebut dan akan ada praktek mengajar, yaitu mata kuliah PPL. Jika memilih preferensinya di Jawa Tengah, maka kuliahnya di kampus-kampus Jawa Tengah. Jika memilih preferensi di Kalimantan Tengah, maka nanti di Universitas Palangkaraya, kurang lebih seperti itu, atau universitas lain yang ada di preferensi tempat. Gitu kan ya Mas ya? Siap, ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Oktavia Nuni, Ibu Oktavia Nuni. Semoga Ibu Oktavia Nuni sehat selalu. Di sini juga sedang hujan. Semoga di tempat Ibu Oktavia Nuni tidak hujan ya. Pertanyaannya, apakah ada PPG kategori khusus bagi lulusan guru penggerak seperti tahun 2023? Nah ini informasi penting bagi para guru penggerak di seluruh Indonesia yang belum sertifikasi pendidik. Jadi untuk guru penggerak, untuk lulusan PLPG yang belum berhasil mendapat sertifikat pendidik,
maka tahun ini mendapatkan kesempatan PPG khusus. Jadi mendapatkan pengakuan ya, dari pengakuan lebih besar pada SKS-nya bagi 2 kategori yang tadi saya sebut untuk ikut PPG di tahun 2024. Jadi manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Tentu kami ingin keaktifan Bapak Ibu dalam terus mengecek dan mendaftar. Baik, kita lanjut nih pertanyaan untuk Mas Direktur nih. Dari Hendrik 4430. Pertanyaannya, PPG Praja berbayar enggak, Mas? Untuk saat ini masih Rp 0 gitu, Jen. Oh, jadi beasiswa penuh ya? Masih Dari dibiayai oleh APDP? negara. Betul. Oh, luar biasa ini. Namun ini berhati-hati apabila nanti supply demand itu meningkat, Ya. dalam hukum ekonomi harga pasti naik, Bu Dijen. Ya. Nah, ketika sudah banyak persaingan, maka akan ada harga yang memang harus dibayarkan. Artinya bagi teman-teman, bagi adik-adik yang memang sudah lulus kuliah S1, ini saat ini pendaftaran sedang dibuka, Bu Dijen. Ya. Nah, bagi yang sudah lulus, terutama dari pendidikan, segera manfaatkan kesempatan di tahun ini, karena Rp 0 itu belum tentu akan berlanjut. Ya. Jadi sebenarnya itu kalau dirupiahkan itu lumayan besar ya, biasanya diberikan oleh PDP. Kurang lebih untuk kuliah 2 semester itu hampir sama dengan S2 loh, 17 juta, ya kan? Nominalnya 17 juta, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan kami juga ingin uang negara yang sudah dipakai belajar oleh para Bapak Ibu guru, calon guru itu benar-benar bermanfaat dengan menjadi guru. Oleh karena itu kami menambahkan preferensi pengabdian agar yang mendapatkan beasiswa benar-benar memanfaatkan ilmunya untuk mendidik anak-anak bangsa. Karena beasiswanya tidak kecil, 17 juta untuk 2 semester. Jadi 1 semester hampir 8,5 ya, 8,5 juta loh, besar sekali. Ya, ngopi dulu Mas. Ayo. Masa kita ngobrol terus nggak ngopi? Bapak Ibu juga ngopi ya. Jadi kita temani ngopi dari sini. Kopi Sembalun, kopi Arabica. Ini yang membuat enak bekerjanya karena ada suguhan kopi, Bu. Oh iya, makanya tadi kan filosofi kopinya sudah beberapa kali saya sampaikan. Jadi kopi itu membuat hidup kita lebih semangat gitu ya. Jadi yang bagi yang belum ngopi, ngopilah supaya lebih semangat seperti saya. Ini ada lagi nih Mas pertanyaan dari Refki Irawan. Jadi ini ngebut ya, karena waktu kita masih berapa lama lagi? Masih ada 15 menit lagi, kita masih ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Ayo bagi yang masih punya pertanyaan, terus tulis pertanyaannya, kami akan ngebut untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Dari Mas Refki Irawan, pertanyaannya, Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam Mas Refki Irawan, semoga Mas Refki sehat terus seperti saya, penuh semangat. Meskipun suasana hujan dan kita ada di puncak ketinggian, tapi tetap bersemangat untuk melayani Bapak Ibu. Pertanyaannya, saya sudah pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Tapi kenapa sampai sekarang belum keluar hasil pretestnya, Bu? Ya, nih bagi Mas Refki Irawan dan Bapak Ibu guru yang lainnya yang sudah mengikuti pretest PPG atau yang sudah mengikuti seleksi akademik PPG tahun sebelumnya, bukan hanya tahun 2023 ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya, artinya sudah terdata sebagai antrian PPG Dajab tahun 2024. Bapak Ibu yang tadi saya sebut bagian dari 600.000 yang akan terpanggil untuk ikut PPG tahun ini. Silakan siap-siap dan tunggu informasi PPG Dajab tahun 2024 yang segera akan rilis dalam waktu dekat. Sabar ya, pokoknya yang sudah ikut pretest, yang sudah belum diumumkan hasilnya, itu adalah bagian dari antrian PPG Dajab tahun 2024. Begitu Bapak Ibu, semangat!